Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arbaya, peserta Latsar CPNS Angkatan 9, Golongan 3, Kelompok 3, NDH 25, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cerita atau pengalaman pada saat mengikuti agenda ketiga hari kedua yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022. Di sini kami mempelajari materi yang ada pada agenda ketiga sebanyak 2 JP dengan sistem asinkronus, dan yang kedua adalah tugas pada agenda ketiga dengan 9 JP. Untuk asinkronus sendiri, kami mempelajari secara mandiri modul PDF yang berjudul Kedudukan dan Peran PNS dalam Kerangka NKRI. Materi ini bisa diunduh di halaman atau di website LMS. Dan yang kedua yaitu tugas. Kami peserta Latsar melaksanakan tugas yang diberikan oleh tutor. Etika bermedia digital. Jadi media digital memang menawarkan beragam kemudahan, menawarkan kecepatan dalam berinteraksi serta kemudahan dalam mengakses berbagai hal. Tapi di balik semua itu memang harus ada semacam kontrol diri. Tujuannya adalah supaya media digital ini bisa bermanfaat untuk hal yang positif. Jadi memang media digital dapat digunakan oleh siapa saja, tetapi ada panduan etis dan kontrol diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selanjutnya adalah cakap bermedia digital. Di sini untuk cakap bermedia digital ada dasar yang harus dimiliki atau kemampuan individu yang harus dimiliki agar seseorang dapat bermedia digital secara baik. Yang pertama adalah pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras seperti HP ataupun PC. PC di sini maksudnya adalah komputer atau laptop. Kemudian pengetahuan dasar mengoperasikan piranti lunak atau software serta berbagai macam aplikasi. Yang kedua adalah pengetahuan dasar tentang mesin telusur. Tujuannya untuk biasanya mesin telusur ini untuk mencari informasi atau data, memasukkan kata kunci dan memilah berita yang benar. Kemudian pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial seperti aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Ini untuk berkomunikasi dan berinteraksi serta mengunduh dan mengganti setting. Kemudian pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Selanjutnya adalah aman bermedia digital. Keamanan digital itu adalah suatu kemampuan individu yang wajib atau mau tidak mau itu harus dimiliki, karena ini menyangkut perlindungan diri, perlindungan kita terhadap ancaman yang terjadi di dunia digital. Jadi tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya pun banyak sekali ancaman yang bisa kita dapatkan. Jadi kita harus mengantisipasinya dengan cara aman bermedia digital. Yang pertama yaitu memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital maupun terhadap identitas digital dan data diri. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal menyebarkan berbagai macam data, apalagi yang berhubungan dengan data pribadi. Sebaiknya jangan sampai mengupload data seperti data KTP atau foto KTP di media sosial. Jadi itu sangat rentan sekali terjadinya hal-hal yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian empati agar pengguna media digital punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah laku. Itu menurut Kak Bertens. Kalau etiket itu didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Jadi etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, sementara etika berlaku meskipun individu sendirian. Nah, jadi ini membedakan antara etika dan etiket.
Jadi etika itu tertulis, misalnya kode etik jurnalistik, kalau etiket tidak tertulis. Kemudian ada informasi hoaks, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Untuk hoaks, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu hoaks itu diartikan sebagai informasi yang bohong. Jadi tidak bisa dipercaya keaslian beritanya atau keaslian datanya. Menurut masyarakat telematika pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa dari 1.146 responden, 44,3% menerima hoax setiap hari, sedangkan 17,2% menerima lebih dari satu kali dalam satu hari. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.